Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini pembahasan saya adalah tentang kata kerja beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan, di mana penjelasan tentang kata kerja ini ada di halaman 19 pada buku yang berjudul Understanding and Using English Grammar, Third Edition, karangannya Betty Scramfer Azar. Baik, saya jelaskan. Di sini dijelaskan bahwa kata kerja tersebut dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah simple form, atau kalau di video tentang pembahasan tentang tenses, saya menyebutnya simple form tersebut sama dengan verb 1, berarti present. Kemudian bentuk kedua adalah verb 2, yaitu past. Kemudian past participle di sini adalah perfect atau verb 3. Dan yang keempat adalah present participle atau kita sebut dengan verb ing. Ada 4 macam kata kerja di dalam bahasa Inggris. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk kata kerja regular verb, kata kerja yang beraturan, maka verb 2, verb 3 diakhiri dengan ed. Itu ya, jadi verb yang beraturan itu tinggal ditambah ed saja. Kalau untuk yang verb ing itu tidak ada masalah, tinggal ditambah dengan ing saja sudah selesai. Dan yang beda di sini untuk regular verbnya, jika katanya berakhiran dengan huruf y seperti study ini, maka y-nya dibuang, diganti dengan i, baru ditambah dengan ed, studied. Itu contohnya. Kemudian aturan yang kedua adalah stop. Oke, kata stop di sini karena sebelum di kata stop ini ada huruf vokal O, kemudian ada huruf konsonan P, maka P-nya didobelkan, dibuat double stop. Seperti itu ya. Itu saja aturannya. Kemudian yang lain tinggal ditambah ed saja, seperti hope menjadi hoped dan seterusnya. Jadi saya kira tidak ada masalah untuk regular verb. Sekarang kita beralih pada kata kerja yang tidak beraturan. Dalam kata kerja tidak beraturan, sebentar. Saya geser dulu. Oke, untuk kata kerja yang tidak beraturan, maka kita harus mengerti polanya. Karena dengan mengerti polanya, maka akan memudahkan kita untuk memahami ataupun menghafalkannya. Seperti yang nomor 1, kata break ini. Yang berubah adalah verb 2-nya broke, verb 3-nya tinggal ditambah n saja. Ini yang saya maksud dengan mengerti pola. Jadi break menjadi broke dan broken. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang beda itu hanya di verb 2-nya saja. Verb 1-nya come, verb 3-nya come, tidak ada masalah.
Jadi yang beda tuh hanya di verb 3-nya saja. Di verb 2-nya menjadi a, came, bukan come. Atau cam. Itu ya. Kemudian pola yang ketiga adalah verb 2, verb 3-nya sama. Found, found. Nah, gimana cara membedakannya bahwa itu termasuk dalam verb 2 ataukah verb 3? Caranya sangat mudah. Tinggal kita balik lagi ke tabel tentang cara menganalisa tenses menggunakan kata kerja yang sudah saya jelaskan di video tentang satu kiat mudah untuk menguasai 16 tenses. Jadi nyambung dengan pembahasan ini ya. Jadi kalau yang menggunakan verb 3, ingat bahwa verb 3 itu sebelumnya pasti ada kata kerja penunjuk tenses seperti I have, find you. I have found you. Nah, kita lihat ini verb 2 atau verb 3 found-nya. Kalau di sini sudah ada verb 1, maka ini jelas verb 3. Karena verb 1 itu tidak pernah bergandengan dengan verb 2. Karena verb 1 itu kan tentang kenyataan, present. Sementara past itu tentang masa lalu. Jadi tidak mungkin masa lalu bertemu dengan kenyataan yang sekarang. Itu ya, itu yang perlu diingat. Kemudian ini saya ganti dengan had. I had found you misalnya. Aku sudah menemukanmu dulu. I had di sini kan verb 2. Jadi tidak mungkin ini verb 2 lagi. Pasti verb 3 found-nya. Itu ya, cara menganalisanya itu seperti itu. Dan jenis tenses untuk yang ini adalah verb 2 past, verb 3 perfect, berarti past perfect. Jenis tensesnya adalah past perfect. Pola yang ketiga yang keempat adalah semuanya sama, hit. Verb 1, verb 2, verb 3-nya sama. Kemudian pola yang kelima adalah swim, swam, swam. Jadi berbeda antara verb 1, verb 2, verb 3. Dan bedanya hanya di huruf vokal saja. Untuk selebihnya silakan dianalisa sendiri. Di sini dijelaskan bahwa macam-macam tentang kata kerja yang tidak beraturan ada di chart 2.7 halaman 27. Coba saya lihat. Halaman 22 ya. Nah, ini di sini sudah jelas ya, ada banyak sekali jenis kata kerja tidak beraturan, baik verb 1 ke verb 2 dan verb 3-nya sudah jelas di sini. Yang perlu diperhatikan adalah bintang 1 dan bintang 2. Di sini ada penjelasannya. Jadi di bintang 1 itu maksudnya adalah, sebentar kita tunggu, masih ngeblur gambarnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa in British yang bintang 1 ya. In British English get, got. Sementara di American English get, gotten. Nah, menjadi gotten atau sama menggunakan got juga. Kemudian untuk kata hang bintang 2 di yang tadi itu di tabel tadi is a regular verb when it's meant to kill someone with a rope around her neck. Compare, bandingkan. Jadi hang itu menjadi kata kerja beraturan jika digunakan dengan makna untuk membunuh seseorang dengan tali di sekitar lehernya. Jadi mencekik orang dengan tali gitu maksudnya ya. Maka hang di sini fungsinya sebagai kata kerja
beraturan. Jadi bisa ditambah dengan ed untuk verb 2-nya ataupun verb 3-nya. Oke, bandingkan dengan yang ini. I hung my clothes in the closet. Hang di sini menggantung ya. Saya menggantung baju. Nah, beda ya. Kalau yang tadi mencekik orang dengan tali, kalau yang ini menggantung baju, beda artinya. Jadi saya kira itu perbedaannya. Kemudian also possible in British English quitted. Jadi kalau di British English itu boleh ditambah dengan ed untuk verb 2 dan verb 3-nya. Jadi menjadi kata kerja beraturan. Namun di American tidak boleh. Jadi di American English tetap ini. Jadi quit. Verb 1, verb 2, verb 3-nya sama. Saya kira itu saja ya. Jadi biasanya kalau sudah ada perbedaan semacam ini, biasanya jarang ditanyakan, itu saja. Namun kita harus tahu agar wawasan kita luas dan bisa digunakan dalam menulis nanti. Jadi seumpama ada tulisan seperti itu dan kita diminta untuk mengoreksi, kita tidak menyalahkan ketika menggunakan quitted misalnya. Jadi ditambah ini tidak menyalahkan. Karena itu termasuk dalam British style atau British English. Saya kira itu ya. Jadi pentingnya belajar tentang bentuk verb 1, verb 2, verb 3 dan bahkan verb ing-nya tujuannya adalah agar kita tidak salah dalam menggunakan kata kerja. Dan harapannya ketika dihadapkan dengan soal written expression, di mana di written expression kita diminta untuk menganalisa yang salah, maka kita bisa menentukannya. Jadi saran saya, kata kerja yang tidak beraturan ini kalian print dan tempel di kamar dan seringlah dilihat. Jadi kata-kata yang tidak beraturan, baik di kata kerja yang tidak beraturan ataupun di kata benda yang tidak beraturan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, silakan kalian print dan tempel di kamar dan sering-seringlah dilihat, atau di HP kalian boleh, terserah mana yang lebih efektif. Baik, saya cukupkan sekian. Semoga benar-benar paham apa yang sudah saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.